Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Fitra Adila. Saya murid siswa kelas 3 SMA. Nah, alhamdulillah, terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk Iya. bertanya-tanya di sini. Oke, Nah, kita ngobrol. jadi saya kan ini Apa ya, nanya apa? Ustaz kan kuliahnya kan di jurusan akidah filsafat Iya. ya, Ustaz? Iya. Nah, saya mau nanya, filsafat tuh apa sih, Ustaz? Filsafat itu kalau gampangnya begini deh. Itu sering dikasih penjelasan filosofi itu dari kata philo dan sophia. Artinya itu mencintai kebijaksanaan. Jadi filsafat itu satu ilmu, satu disiplin keilmuan yang mengajarkan kebijaksanaan dalam memaknai hidup, memaknai manusia, memaknai alam semesta, tentunya juga mempertanyakan apakah alam ini ada yang menciptakan atau tidak. Iya. Mencari hakikat dari segala sesuatu. Itu karakter filsafat begitu. Mengajak orang untuk berpikir secara kritis, secara mendalam, secara sistematis. Paham nggak sistematis? Sistematis itu artinya berurut. Iya. Nggak loncat-loncat cara berpikirnya. Nah, saya mau nanya kira-kira sama kamu. Kira-kira ilmu begini zaman sekarang perlu apa nggak? Perlu. Perlu, kenapa? Lihat, sekarang kita hidup di zaman medsos ya. Iya. Dikit-dikit orang bangun tidur aja udah banyak informasi kan. Dari Instagram, ya dari YouTube, ya dari Google, ya dari TikTok, macam-macam tuh. Kadang-kadang orang tuh nggak kritis, nggak bisa membedakan mana pendapat yang benar, mana yang salah. Mana informasi yang tepat, mana informasi yang cacat, ya kan? Kadang-kadang tuh orang langsung terima begitu aja, ini benar. Ternyata kemudian itu terbukti berita bohong. Sering nggak terjadi begitu? Jadi orang langsung membenarkan tanpa mempertanyakan tuh sering nggak? Tiba-tiba kemudian tertipu oleh berita bohong itu, ya kan? Kalau orang belajar filsafat, kemudian mengembangkan sikap kritisnya, dia nggak akan terjebak dalam hal semacam itu. Jadi filsafat itu mengajari kita atau menuntun kita untuk menyingkap hakikat dari segala sesuatu. Mempertanyakan hal-hal yang sifatnya mendasar. Contoh misalnya, sekarang misalnya kita beragama nih sebagai muslim. Agama itu apa sih? Nah kan, itu contoh pertanyaan filsafat kayak begitu. Gunanya agama ini apa? Gitu loh. Kita ini sebagai muslim apa masih penting beragama apa enggak? Lihat, pertanyaan kayak gitu tuh. Terus katanya ada nabi. Beneran emang ada namanya nabi? Nabi itu apa? Terus kalau kita sekarang bicara alam semesta. Alam semesta ini hakikatnya apa ya? Masa yang kita lihat doang gitu loh. Ada nggak sih sesuatu yang tidak terlihat di alam semesta ini? Itu paham nggak? Atau pertanyaan lebih jauhnya, ada nggak sih penyebab utama di balik alam semesta ini? Kalau dia ada, siapa ya dia itu? Tuh. Itu contoh-contoh pertanyaan yang menggunakan logika. Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bahan perdebatan banyak orang sepanjang zaman. Nah, filsafat itu berusaha untuk menuntun kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Jadi intinya filsafat itu ilmu yang mengajarkan tentang atau menuntun kita untuk melihat hakikat dari segala sesuatu. Jadi filsafat itu dia buat kita mikir biar nggak gampang ketipu gitu sama berita-berita. Di antaranya begitu, supaya kita tumbuh sebagai orang yang dewasa dalam berpikir. Termasuk ilmu logika itu bagian dari filsafat. Ilmu logika itu yang mengajari kita bagaimana caranya berargumen, membantah pikiran orang secara logis, secara sistematis. Ya itu tuh bagian dari filsafat. Kalau orang bicara tanpa logika kan pada akhirnya akan ngaco cara ngomongnya. Nah, tapi sekarang begini, ada fenomena di mana orang tuh mempelajari filsafat tapi kemudian terjatuh dalam pikiran-pikiran yang sesat, ya kan? Ada orang belajar filsafat tuh jadi kritis terhadap agama, nggak percaya Tuhan lagi, nggak percaya Nabi, nggak percaya kitab suci dan lain-lain. Yang salah bukan filsafatnya, yang salah adalah orangnya, cara berpikir orangnya. Karena kalau dan gini, dalam filsafat sendiri ada banyak emang para filsuf-filsuf yang ateis, yang nggak percaya Tuhan. Ada juga filsuf yang beriman, ada juga. Jadi banyak nih aliran dalam filsafat itu, macam-macam. Nah, kita sebagai orang beragama, tinggal dipilih aja mana filsafat yang kira-kira bermanfaat, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, mana yang harus kita tolak. Jangan dibilang semuanya sesat,
Iya. Jadi antara pikiran para filsuf itu ada yang bermanfaat, ada yang masuk akal, bahkan ada yang bisa memperteguh keimanan kita. Ada juga di antaranya itu yang bertolak belakang dengan apa yang kita yakini. Iya. Kayak misalnya ada filsafat yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada itu yang terlihat oleh panca indera aja. Iya. Berarti kalau nggak bisa terdeteksi oleh panca indera, berarti dia nggak ada. Berarti kalau gitu Tuhan nggak ada dong, kan? Ada tuh, ada banyak filsuf-filsuf yang punya pikiran-pikiran yang kalau kita lihat pikiran-pikirannya itu bertolak belakang dengan agama kita. Nah, sikap kita sebagai pelajar harus bisa menyeleksi. Makanya saya sering bilang, sebelum orang belajar filsafat itu kalau bisa dalami dulu ilmu akidah. Karena itu fondasi. Dalami dulu ilmu logika. Karena itu fondasi dalam berpikir, akidah fondasi dalam berkeyakinan. Paham nggak? Iya. Jadi kalau orang cara berpikirnya sudah matang, akidahnya sudah mantap, iblis sekalipun datang nggak akan dia terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang aneh itu. Iya. Nah, sekarang yang terjadi itu, orang-orang yang suka tersesatkan dengan pikiran-pikiran para filsuf itu biasanya nggak punya guru yang benar. Logikanya masih rapuh, akidahnya masih lemah, tapi udah baca bukunya Bertrand Russell, bukunya Heidegger, bukunya Immanuel Kant, René Descartes, filsuf-filsuf barat itu. Biar terlihat keren, biar terlihat keren, padahal cara belajar yang benar itu bukan dengan banyak membaca, tapi harus membaca dengan cara yang tepat, secara bertahap. Dalami dulu yang dasar-dasar, baru nanti loncat ke buku-buku yang tebal itu. Kalau di Indonesia itu ada novel filsafat itu, mungkin bisa tuh jadiin bahan. Ada buku Dunia Sopi itu, itu semacam novel. Ya, buku-buku pengantar, mungkin kalau selebihnya saya bahasa Arab, baca buku bahasa Arab, filsafat bahasa Arab. Tapi ya bahasa Indonesia itu diantara yang mungkin menceriakan gitu pemaparannya itu mungkin diantaranya. Sama ini saya pernah baca buku filsafat itu. Emang benar filsafat itu awal dari segala ilmu. Iya, benar. Filsafat itu sering disebut dengan the mother of science. Dulunya itu ilmu psikologi, biologi, matematika, ilmu-ilmu yang sekarang bercabang-cabang itu. Dulunya itu dari filsafat. Karena dulu itu begini, filsafat itu membahas segala hal. Hakikat dari segala sesuatu. Iya. Manusia itu dikaji sebagai manusia. Ya, sisi psikologisnya, ya tubuhnya, ya kan. Kemudian alam semesta juga begitu. Dilihat asal-usulnya, alam semesta semuanya. Cuma makin ke sini banyak spesialisasi kan. Kecenderungan orang tuh udah mulai mengarah, mengkerucut ya kan. Kalau mengkaji manusia, ada yang mengkaji manusia dari sisi sosialnya. Muncullah ilmu misalnya sosiologi. Ada yang mengkaji manusia dari sisi psikologisnya, kejiwaannya doang yang dikaji nih. Muncul psikologi. Jadi bercabang-cabang tuh. Dulunya itu filsafat itu menjadi hidup dari semua ilmu. Karena dia itu mempertanyakan hal-hal yang mendasar dari segala sesuatu. Sekarang kalau misalnya belajar manusia nih, dalam filsafat itu, manusia itu hakikatnya apa? Bagaimana hubungan manusia dengan makhluk yang lain di alam semesta ini? Itu kan pertanyaan mendasar tuh. Terus bagaimana caranya supaya kita menjadi makhluk yang berperan penting dalam kehidupan di dunia ini? Kaitannya dengan makhluk-makhluk yang lain dalam memakmurkan alam semesta misalnya. Muncullah nanti filsafat lingkungan, ya kan? Filsafat itu jadi begitu. Selalu mempertanyakan hal-hal yang mendasar. Sekarang kalau misalnya kita punya pengetahuan nih, kamu tahu sesuatu kan? Iya, tahu. Saya juga tahu sesuatu. Kalau filsafat itu karakternya berpikirnya secara mendasar. Pengetahuan itu apa? Bagaimana manusia bisa mengetahui? Perantara lahirnya pengetahuan itu apa aja? Membedakan mana pengetahuan yang benar, mana yang salah itu gimana caranya? Itu filsafat begitu. Nah, filsafat itu karakternya kritis, mendalam. Kalau nggak ada panduannya, kadang-kadang orang tuh kepleset. Itu sebabnya kenapa orang suka tersesat itu. Mempertanyakan segala hal, kalau nggak ada panduan agamanya, kadang-kadang dia terjebak dalam pikiran yang salah. Nah, gimana caranya supaya kita terhindar? Ya kita harus paham ilmu agama. Harus. Makanya jangan mempelajari itu, pelajaran filsafat yang berat-berat itu, sebelum kita memantapkan dasar-dasar agama. Makanya jurusan saya itu namanya akidah filsafat. Sebagai isyarat bahwa akidahnya dulu didalamin, baru filsafat. Jangan dibalik. Baca filsafat, tapi akidahnya sendiri masih rapuh. Nah, itu nanti pada akhirnya ya begitu. Sok-sok kritis, ya kan. Kemudian sok-sok pengen beda dari yang lain. Nah, tapi kalau kita paham ilmu agama dengan baik, kemudian setelah itu kita mendalami filsafat dari pintu yang tepat,
Filsafat itu justru bermanfaat gitu Buat untuk mengokohkan keimanan, mengoreksi cara berpikir, mendewasakan mental kita sebagai manusia begitu, mematangkan visi hidup kita, banyak hal yang bisa kita dapat. Gitu. kalau menurut Ustaz, anak muda itu kayak remaja-remaja gitu, penting nggak belajar ilmu filsafat gitu? Penting, paling tidak logika aja. Hmm. Paling tidak belajar ilmu logika sebagai dasar supaya kita itu punya bekal dalam berpikir. Nah, kalau yang lain-lain nantilah belakangan. Buku-bukunya filsuf-filsuf barat itu nanti bisa belakangan. Belajar ilmu logika dulu. Bagaimana caranya merangkai argumentasi, merangkai definisi. Atau baca buku-bukunya dalami dulu ilmu-ilmu akidah gitu ya. Ilmu-ilmu keislaman, secara khusus ilmu akidah. Belajar ilmu akidah, belajar logika dulu, baru nanti mengakses buku-buku filsafat, tentu dengan guru ya. Kalau bisa harus ada guru supaya kita ketika dalam keadaan bingung ada tempat bertanya, gitu ya. Jadi agama itu nggak menghalangi kita untuk berpikir, tapi yang dituntut oleh agama adalah kita berpikir dengan cara yang benar, gitu ya. Saya kira begitu. Nah, jadi kurang lebih cuma itu aja pertanyaan tentang filsafat. Jadi, bagus. Jadi semoga bermanfaat bagi orang-orang yang pengen belajar ilmu filsafat biar nggak salah pilih gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.